Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami rombongan tadi sebelumnya mohon maaf sebesar-besarnya atas keterlambatan kami. Alhamdulillah wa sallallahu alaihi wasallam al-mansur bil wujud karamahu wa ihsanuhu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim mu'azzim ala mustahilka wa rahmatullah ala rasulillah kulli tasad al-fam Allah amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aslih ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ham ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wa hazayna hibratan fil alamin bi haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di masjid ini yang dimana kita telah melaksanakan salat isya secara berjamaah dan akan dilanjutkan dengan salat sunnah tarawih secara berjamaah pula. Salawat serta taslim dapat kita aturkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana beliau telah mengorbankan jiwanya, mengorbankan jasanya untuk memperjuangkan agama Islam dan menegakkan kalimat la ilaha illallah di muka bumi ini. Sehingga kita sekarang merasakan bagaimana nikmatnya Islam. Di akhir hayat beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa apa? Allahumma fir ala ummati fi syafaqil maut. Ya Allah, ringankanlah syafaqul maut umatku. Ya Allah, ringankanlah, permudahkanlah syafaqul maut umatku. Kita tidak pernah berjumpa dengan beliau, kita tidak pernah melihat beliau, kita tidak pernah mendengar langsung apa perkataan beliau. Tetapi beliau memikirkan kita umatnya yang berada di akhir zaman ini. Hadirin hadirat jemaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mengetahui usia kita kapan, kita tidak mengetahui kapan ajal kita datang. Karena itu marilah kita persiapkan semua amal-amal perbuatan kita, bekal kita untuk menuju akhirat Allah Subhanahu wa taala nanti. Dikatakan ada 3 amalan yang tidak terputus pahalanya. Yang pertama adalah sedekahul jariyah. Manakah yang dimaksud dengan sedekahul jariyah? Yaitu harta kita yang kita sumbangkan di masjid-masjid, harta kita yang digunakan di tempat-tempat yang sering ditempati oleh saudara-saudara kita atau anak-anak kita biasanya mengaji atau TPA. Marilah kita sumbangkan harta kita, pondok pesantren, ke masjid-masjid, pembangunan masjid. Karena itu pahala kita tidak akan terputus. Karena apa? Orang yang sholat di masjid itu amalnya atau pahalanya akan lari kepada kita juga yang telah menyumbangkan harta dan jasa dan tenaganya untuk masjid itu. Apakah yang kedua? Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat ini seperti contoh, saya mengajarkan secara toharo, fikih toharo, dan ketika orang itu mengetahuinya, orang itu mengajarkan kepada anaknya, dan pahala yang di anaknya itu kita dapatkan juga. Pahala orang itu untuk melaksanakan sholat, contoh tata cara sholat yang benar bagaimana, cara haji bagaimana kita mengajarkannya. Nah, disitulah kita mendapatkan pahalanya. Dan yang ketiga, anak-anak yang soleh dan soleha. Ada suatu kisah, ada ulama yang bermimpi berjumpa dengan 2 orang tua dan 1 golongan, 1 kelompok. Dan ulama ini bertanya kepada kedua orang tua ini, kenapa kalian di sini tidak ikut dengan kelompok yang di sana? Orang tua ini menjawab, saya mengharapkan doa dari anak-anakku yang masih di dunia, mendapatkan doanya dari Al-Fatihah yang dikirimkan oleh anak-anak yang berada di dunia. Lalu ulama ini bertanya, bagaimana kelompok yang ada di sana? Orang tua ini menjawab, dia memperebutkan doa-doa umat muslim, di mana ketika kita sholat Jumat kita berdoa, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Disitulah
sosok itu merebutkan doa-doa itu. Karena apa? Dia tidak memiliki anak yang soleh dan soleha. Agar kita mendapatkan anak yang soleh dan soleha, marilah kita didik dia dari dini. Karena apa? Rasulullah SAW bersabda, tuntutlah ilmu dari boyan hingga akhir, sampai kita berada di kuburan. Rasulullah SAW telah jelas mensabdakan hadisnya, utlubul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu wajib bagi umat muslim dan muslimat. Karena itu, agar kita mendapatkan keturunan yang soleh dan soleha, masukkanlah anak-anak kita ke dalam pondok pesantren, ke tempat-tempat agama, terutama di pondok pesantren. Karena apa? Setiap anak kita masuk di dalam pondok pesantren, saudara-saudara yang masuk di pondok pesantren, langkahnya, jalannya itu termasuk doa dan pahalanya tetap mengalir kepada orang tua kita masing-masing. Hadirin hadirat hafizakumullah. Setelah kita memiliki anak yang soleh dan soleha, setidaknya kita memperbaiki amal kita dulu. Seperti apa contohnya sholat. Karena sholat adalah arwasul ibadah. Sholat adalah kepalanya ibadah, otaknya ibadah. Jadi ketika semua amal kita baik, sholat kita tidak baik, semuanya itu juga tidak baik. Karena apa? As-sholat imanuddin. Sholat adalah tiangnya agama. Ketika ada bangunan mewah, gedung yang megah, jika tidak memiliki tiang, apa gunanya? Pasti bangunan itu akan roboh semuanya, hancur, luluh lantai semua. Tidak ada gunanya ketika tidak memiliki tiang. Walaupun sholat berada di rukun Islam kedua, tetapi sholat yang paling pertama yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat nanti. Sebagaimana kisah Al-Habib Umar Abdul Rahman Al-Qas ketika itu anaknya wafat. Ketika anaknya wafat, datanglah orang-orang untuk takziah ke rumah beliau. Tapi apa kata beliau? Sungguh bagi kalian musibah dunia adalah musibah yang berat. Tetapi apa kata Habib Abdurrahman Al-Qas? Bagiku terlambat sholat jamaah itulah musibah yang besar daripada kematian anak-anakku. Apakah Habib Abdurrahman tidak menangis ketika anaknya meninggal? Tidakkah sedih? Beliau menangis dan sedih. Tetapi kita perhatikan katanya beliau, terlambat sholat jamaah itu lebih musibah dibandingkan wafatnya anak-anakku. Apalagi kita terlambat sholat atau tidak melaksanakan sholat, itu sungguh musibah bagi kita semua. Hadirin hadirat hafizakumullah. Jadi setiap langkah kita ini harus kita pergunakan hari demi hari, waktu demi waktu kita gunakan dengan sebaik-baik mungkin. Karena apa? Allah telah jelas memfirmankan di dalam surah Al-Alaq ayat 2, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam keadaan merugi. Tetapi bagaimana caranya kita tidak masuk dalam kelompok itu? Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Illa itu berarti dalam ilmu nahwu kecuali, di dalam bab mustasna illa itu pengecualian. Jadi illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus shalihah, dan orang-orang yang beramal soleh, wa amilus shalihah, dan orang-orang yang saling menasihati dalam kesabaran, dan orang-orang yang menasihati dalam kebaikan. Jadi sekarang tinggal kita sendiri yang memilih kita mau merugi atau tidak. Kalau kita tidak merugi, silahkan kita laksanakan yang 4 itu. Jadi kesimpulannya, jangan kita terlalu lalai dengan dunia, karena dunia itu sementara. Marilah kita kejar akhirat yang sudah pasti selama-lamanya. Allah memfirmankan, setelah kita beribadah, kita bubar mencari dunia, tapi itu kita kembali lagi untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup sekian dari saya. Jika ada salah-salah